Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar tentang konflik dalam masyarakat. Jangan lupa subscribe ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nanya, konflik sama kekerasan itu sebenarnya sama nggak sih? Teman-teman, konflik sama kekerasan itu berbeda ya. Terus apa sih bedanya? Jadi gini teman-teman, konflik itu merupakan gejala sosial yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat. Konflik itu suatu hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan berbeda, kepentingan berbeda, sehingga menimbulkan suatu pertentangan antara kedua belah pihak tersebut. Konflik itu tidak berniat menjatuhkan lawan, dan konflik dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi, ya. Konflik juga dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Nah, konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama apabila upaya-upaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian konflik ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berkaitan. Demikian pula, bila upaya memperoleh keadilan di pengadilan ternyata gagal, ya tentu akan mengalami perubahan konflik tersebut menjadi kekerasan. Sedangkan apa sih kekerasan itu? Kekerasan itu merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan menimbulkan reaksi keras, ya, bahkan dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau ini tuh aktivitas yang menghalangi pihak-pihak untuk meraih potensinya secara penuh. Ya, kekerasan ini terjadi karena ada rencana atau niat mencelakakan pihak lain. Biasanya muncul karena kesalahpahaman kedua belah pihak. Ya, kekerasan ini dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Teman-teman, adapun bentuk-bentuk konflik dan jenis-jenis kekerasan apa aja sih? Simak baik-baik ya. Jadi gini teman-teman, secara garis besar berbagai konflik itu dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama berdasarkan sifatnya, kemudian yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yang ketiga berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, yang keempat berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat, yang kelima berdasarkan cara pengelolaannya. Nah, yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Di sini ada konflik destruktif dan konstruktif. Di mana destruktif ini merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contohnya nih ya, ada konflik Ambon, Poso, Kupang, dan Sambas. Nah, selanjutnya konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, di mana konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari perbedaan pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Di sini ada konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya itu konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Kemudian konflik horizontal yang merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. Ya. Selanjutnya ada konflik diagonal, teman-teman. Di mana konflik ini terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Selanjutnya itu konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Di sini ada konflik terbuka dan konflik tertutup.
Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, contohnya konflik Palestina dan Israel. Sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat. Teman-teman, konflik terbuka ini biasa disebut dengan konflik manifest, sedangkan konflik tertutup biasa disebut dengan konflik laten. Selanjutnya, bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat, di mana konflik ini dibedakan menjadi konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan konflik ideologi. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Ya, konflik ini sering terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama, konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Contohnya kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti. Konflik sosial horizontal, teman-teman, yaitu konflik yang terjadi antar etnis, suku, golongan, atau antar kelompok masyarakat. Contohnya konflik yang terjadi di Ambon. Nah, selanjutnya ada konflik politik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang terjadi antar pengikut suatu partai politik. Konflik ekonomi terjadi adanya karena perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya, konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Selanjutnya ada konflik budaya. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adanya perbedaan pendapat antar kelompok dalam menafsirkan RUU anti pornografi dan porno aksi. Nah, konflik ideologi merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya konflik yang terjadi pada saat G30 SPKI. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada bentuk konflik berdasarkan cara pengelolaannya, di mana konflik ini dapat dibedakan menjadi konflik interindividu, konflik antar individu, dan konflik antar kelompok sosial. Konflik interindividu, di mana tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik dapat muncul dari dua penyebab, yaitu karena kelebihan beban atau role overload, di mana di sini itu dalam kondisi pertama seseorang itu mendapat beban yang berlebihan akibat status atau kedudukan yang dia miliki. Sedang dalam kondisi yang kedua, seseorang itu memang tidak memiliki kesesuaian yang cukup untuk melaksanakan peran sesuai dengan statusnya. Konflik antar individu selanjutnya itu merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih. Sifatnya kadang-kadang substantif, teman-teman. Menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional. Menyangkut perbedaan selera dan perasaan. Teman-teman, setiap orang itu pernah mengalami situasi konflik semacam ini karena tipe konflik ini tuh berada di konflik kelompok maupun konflik organisasi. Konflik tipe ini berbentuk konfrontasi dengan seseorang atau lebih, maka konflik antar individu juga merupakan target yang perlu dikelola secara baik. Selanjutnya ada konflik antar kelompok yang merupakan konflik yang banyak kita jumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial karena mereka hidup dalam kelompok-kelompok. Contoh dari konflik ini yaitu konflik antar kampung, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kekerasan, di mana yang pertama itu ada kekerasan struktural. Kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya itu teman-teman, tidak dilibatkannya peran masyarakat Papua di dalam industri Freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai. Karena tidak bisa mengakses pekerjaan tersebut, maka masyarakat tidak memiliki penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya ada kekerasan langsung, teman-teman, di mana kekerasan dalam bentuk ini terjadi
karena tindakan pemukulan, kemudian ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan luka, ketakutan, dan trauma psikis. Selanjutnya itu ada kekerasan budaya, pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung, sebab sifatnya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber-sumber kekerasan budaya ini terdiri dari etnisitas, agama, maupun ideologi. Selanjutnya itu ada kekerasan model Lipke, di mana ada skema definisi kekerasan pada dimensi fisik, psikologis, dan personal institusional. Kekerasan personal pada dimensi fisik dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Sedangkan kekerasan personal pada dimensi psikologis itu dapat berupa paternalisme, ancaman personal, dan pembunuhan karakter. Sementara itu, kekerasan institusional pada dimensi fisik dapat berupa kerusuhan, terorisme, dan perang. Selanjutnya itu yang terakhir ada kekerasan institusional pada dimensi psikologis yang dapat berupa perbudakan, rasialisme atau rasisme, dan seksis. Ya teman-teman, sudah berakhir pertemuan kali ini. Next video kita akan membahas mengenai penyelesaian konflik itu sendiri ya teman-teman. Stay tune terus, jangan lupa subscribe.